warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Riansai Putri, NIM 2018143385 dari Prodi PGSD semester 5 Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan seorang guru SD untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran SD yang diampu oleh Ibu Tiurida Intika MPD. Sekarang saya telah bersama narasumber saya, Ibu Nurwaningsi. Sebelumnya, Ibu Nurwaningsi mohon untuk dapat memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwaningsi SPD. Asal sekolah, saya mengajar di SD Negeri 114 Palembang. Saya bertugas sebagai wali kelas 6A dengan jabatan guru kelas. Itu saja identitas saya. Kita langsung saja wawancaranya. Di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Ibu selaku wali kelas, mengapa dalam menyusun perangkat pembelajaran harus memperhatikan kalender akademik? Karena kalender akademik itu adalah pedoman kita untuk menyusun materi atau pembelajaran yang akan kita laksanakan. Pertama, agar sesuai dengan kurikulum yang digunakan, bisa mencapai tujuan pembelajaran, dapat memperkirakan pembelajaran agar tidak keluar dari jalurnya. Pertanyaan yang kedua, menurut Ibu, apakah perencanaan program semester sangat penting untuk menunjang pembelajaran? Sangat penting dalam belajar. Dan apa saja manfaat yang akan didapat dari program semester tersebut? Yang pertama itu mempermudah seorang guru untuk memberikan pembelajaran selama satu semester. Yang kedua, sebagai petunjuk arah kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukannya. Yang ketiga, untuk bahan penyusun agar terjadi keseimbangan kerja bagi guru. Yang keempat, seandainya guru tersebut atau saya sendiri tidak hadir, jadi guru pengganti saya bisa menggantikan saya memberikan materi pelajaran berdasarkan program yang saya buat. Dan pertanyaan yang ketiga, selaku wali kelas, bisakah Ibu menjelaskan langkah apa saja yang dapat dilakukan guru untuk membuat program tahunan? Yang pertama, kita lihat temanya dengan subtema. Yang kedua, kita melihat kalender pendidikan untuk menentukan hari efektif dan tidak efektif, ya. Yang ketiga, setelah kita temukan hari efektifnya berapa, kita menghitung minggu efektif, terus baru kita distribusikan waktunya per minggu. Dalam setiap pertemuan ada 6 pembelajaran. Apa kendala yang biasanya dialami guru ketika proses pembuatan perencanaan program pembelajaran? Saya hadapi yaitu perubahan hari efektif. Misalnya ada yang libur di luar rencana kita yang ada di dalam kalender pendidikan. Misalnya yang tadinya tidak ada libur pilkada, di sana tiba-tiba ada libur pilkada, itu bisa mengganggu dalam kita penyusunan program tahunan kita atau proses program tahunan kita. Salah satu contoh, ya, misalnya. Dan pertanyaan yang keempat, menurut Ibu, dalam membuat atau mengembangkan silabus, hal apa saja yang harus diperhatikan ketika pembuatan silabus tersebut, khususnya di masa pandemi sekarang ini seperti belajar online? Yang pertama, kita perhatikan keadaan orang tua seperti ekonominya, pendidikan, keadaan lingkungan. Terus kita perhatikan juga identitas dari silabus tersebut. Pertama, komponen silabus, harus ada sumber belajarnya, ada SK, standar kompetensi dasar. Ketiga, ada kegiatan pembelajaran, indikator, jenis penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang kita dari pedoman kita. Misalnya bisa dari lingkungan atau dari buku-buku bahan ajar. Pertanyaan yang kelima, apakah Ibu selalu mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebelum mengajar? Iya, tentu saja, karena RPP itu adalah pedoman kita dalam memberikan pelajaran atau materi ajar pada hari yang akan pada hari yang bersangkutan, ya. Misalnya
kalau tidak ada program, jadi bisa saja apa yang akan kita sampaikan kepada siswa itu di luar jalur atau tidak sesuai dengan kurikulum yang Dan mengapa RPP itu sangat berperan penting dalam suatu proses pembelajaran? Berikan alasannya. karena tanpa adanya RPP pembelajaran menjadi tidak terarah atau bisa yang saya bilang tadi bisa keluar jalur dari proses pembelajaran yang jadi tidak otomatis tidak akan mencapai apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Pertanyaan yang keenam, menurut Ibu selaku wali kelas, faktor pendukung apa saja yang harus diperhatikan guru dalam membuat tujuan pembelajaran agar sejalan dengan RPP yang dibuat? Adanya kelengkapan alat atau sarana dan prasarana, sering dibilang sarana dan prasarana ya, alat, bahan dan media yang akan kita ajarkan mendukung kita dalam pengajaran. Sumber belajar jadi bisa dari buku-buku, bisa dari lingkungan, bisa dari masyarakat. Dan ketiga adalah kesiapan siswa untuk menerima pembelajaran atau kesiapan guru dalam memberikan materi pembelajaran pada hari yang bersangkutan. Bagaimana cara seorang guru mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Guru harus memahami terlebih dahulu karakteristik siswa di kelasnya. Misalnya dalam memilih metode, model, teknik, strategi yang cocok untuk diterapkan di kelas sesuai dengan karakteristik siswa bersangkutan. Yang kedua, guru harus mempersiapkan RPP sebelum mengajar, paling setidak-tidaknya 1 hari sebelum proses pembelajaran. Yang ketiga, guru harus menguasai materi yang akan disampaikan kepada siswa. Misalnya pada materi hari tersebut misalnya tentang bunga, jadi dia harus tahu, guru harus tahu dulu tentang bunga apa misalnya yang paling mudah dan mudah. Dan pertanyaan yang ketujuh, menurut Ibu, seberapa pentingkah pemilihan atau penggunaan pendekatan metode model pembelajaran di SD? Itu sangat penting. Pendekatan model metode apa yang Ibu terapkan kepada peserta didik dalam pembelajaran daring? Kalau metode saya sering menggunakan metode penugasan atau kolaborasi, bisa juga diselingi dengan tanya jawab atau sekali-kali di ceramah, jangan melulu ceramah jadi bisa membuat anak menjadi bosan kan. Kalau pendekatan sering saya gunakan pendekatan kontekstual atau dengan bisa juga pendekatan konstruktivisme. Itu jadi ada 2 pendekatan yang saya padukan. Jadi berdasarkan keadaan materi yang pada hari tersebut. Kalau yang ketiga pendekatan ya sudah ya, pendekatan model pembelajaran biasanya saya menggunakan bisa inquiry, bisa yang lainnya. Pertanyaan yang ke-8, bahan ajar seperti apa yang Ibu siapkan untuk mengajar pada saat ini selama proses pembelajaran online? Bahan ajar yang saya siapkan adalah bahan ajar dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Misalnya kalau untuk bahan ajar tertulis saya kirim melalui foto LKS atau modul atau buku tema. Untuk yang suara saya mengenali pesan suara atau audio. Untuk yang berpandangan saya menggunakan video atau Zoom meeting. Bagaimana cara Anda memanfaatkan bahan ajar tersebut agar siswa dapat lebih memahami materi pembelajaran tersebut? Itu tadi saya memanfaatkan melihat keadaan siswa. Jadi bisa kalau keadaan siswa pada hari tersebut ya misalnya ada yang ada susah, jadi saya mengirim materi melalui pesan tertulis. Jadi melalui kata-kata saya tulis, saya ketik atau melalui LKS. Kalau ini saya pesan suara, kalau menggunakan Zoom meeting atau rekaman video itu jarang saya gunakan karena melihat keadaan siswa di sekolah saya itu kebanyakan anak pasar, jadi ekonomi keluarganya menengah ke bawah. Kalau selalu menggunakan video itu banyak orang tua protes karena alasan menyedelkan. Dan pertanyaan yang ke-9, bisakah Ibu menjelaskan mengapa setiap membuat soal harus sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran?
Karena agar soal yang dibuat tersebut dapat mencapai suatu kompetensi tertentu dan tujuan yang akan kita capai dalam bentuk soal pembelajaran, dalam bentuk hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Dan apakah dalam pembuatan soal selalu bersumber dari buku pegangan yang dimiliki guru dan siswa? Tidak juga. Bisa juga kita memanfaatkan lingkungan siswa yang ada hubungannya dengan materi pelajaran yang pada hari tersebut. Dan pertanyaan yang terakhir, yang ke-10, apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah, pusat, dan daerah terkait cara menyusun perencanaan penilaian kepada siswa sesuai dengan aspek efektif, kognitif, dan psikomotorik di masa pandemi COVID-19 sekarang ini? Kalau untuk dari pemerintah pusat itu tidak ada, tapi kalau dari pemerintah daerah ada, itu melalui pembinaan dari pengawas atau korwil, atau ada juga kerja kelompok. Baiklah, itu saja wawancara yang telah saya lakukan. Jadi kesimpulannya, guru dapat menyiapkan RPP, silabus, kalender akademik, program tahunan, program semester sebelum mengajar, agar suatu proses pembelajaran yang akan dilaksanakan tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan di samping itu juga dapat mempermudah guru dalam proses mengajar. Dan selanjutnya, guru juga sangat penting dalam pemilihan metode, model, dan pendekatan agar proses pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik dan juga dapat membuat siswa lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran tersebut. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Nurwaningsih telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Mungkin ini saja wawancara dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.